Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Otomotif TV? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngomongin Yamaha R7 yang baru aja launching di Eropa, di Amerika kemarin ya. Kemarin siang, kalau di Indonesia kemarin malam gitu ya. Motor ini kadang-kadang jadi penggantinya Yamaha R6 yang udah discontinue karena salah satunya adalah emisi gas buangnya nggak tembus lagi kan. Di Eropa jadi masalah, makanya untuk bersaing di kelas super sport yang medium ini Yamaha bikin Yamaha R7. Motor ini basicnya dari MT-07, motor naked yang 2 silinder, mesinnya 700 cc dan udah dijual juga di Indonesia. Harganya tahun lalu tuh dijual 240 jutaan. Makanya motor ini punya kans dipasarkan juga di Indonesia. Kemarin saya tuh sempat ngobrol juga sama salah satu bosnya Yamaha Indonesia, dia tuh bilang, ntar dulu, penasaran kan? Kita kayaknya lebih enak kalau ngomongin spesifikasinya dulu deh. Menarik nggak ya? Motor sport, full firing, tapi cuma 2 silinder. Anak-anak moge atau kalian yang berniat untuk beli moge kira-kira gimana pendapatnya? Oke, kita ngomongin dari teman-teman, desainnya ini dulu. desainnya teman-teman sama-sama lihat ya. Aduh, kalau saya sih suka sih. Athletic bodywork kata Yamaha. Jadi emang sporty banget ya. Yang saya paling suka adalah bagian depannya teman-teman. Lihat firingnya. Tuh. Kayak polos ya. Seolah-olah kayak polos kalau Protal kayak gini nih. Karena lampunya tuh diumpetin di M-shape yang air intake bagian depannya itu loh. Masuk ke situ nggak kelihatan. Jadi seolah-olah kayak trondol kayak motor balap gitu. Cakep sih. Tengahnya itu adalah satu LED proyektor ya. Sedangkan yang sebelah kanan kiri itu ada DRL-nya yang bentuknya meruncing di samping. Terus dari bagian depan ini kita juga bisa lihat kalau desainnya itu ramping banget teman-teman. Firingnya tuh ramping banget, slim gitu kan. Yamaha mengklaim kalau ini adalah R series paling ramping katanya. Ya iyalah, mesinnya 2 silinder kan, jadi bisa dibikin lebih mampet, lebih compact desainnya. Kemudian lampu senya tuh model yang LED ya, LED-nya meruncing gitu nih, mirip kayak di Yamaha R25. Ini harusnya udah jadi standarnya semua motorsportnya Yamaha kali ya. Kalau kita kan kadang-kadang bosen tuh lihat lampu sen yang mirip-mirip kayak Vision gitu kan, Vision lama dipakai terus, udahlah ganti ini semua nih, cakep nih lampu sennya. Kemudian bagian sampingnya teman-teman, firingnya ada dua layer ya, 2 warna gitu, yang biru mudanya, glossy-nya ini kalian mungkin udah bisa lihat ya, ini khasnya Yamaha banget. Tapi yang bagian tengahnya ini, firing bagian tengah ini warnanya biru doff, biru tua doff, cakep ya. Kayaknya baru lihat ini deh, kalau biasanya biru sama silver, biru sama putih sama hitam, ini biru sama biru doff tua, keren juga warnanya. Kemudian kalau dari bagian samping kayak gini teman-teman, samping frontal kayak gini, ini kelihatan banget kalau Yamaha tuh mendesain motor ini racing ya. Kelihatan dari bentuk stangnya yang underyoke di bawah segitiga, rendah banget gitu kan. Jadi emang mungkin sebagai penggantinya R6, jadi aura sportinya nggak mau dihilangkan gitu kan. Maunya pengendaranya tetap nungging gitu kan, tetap bergaya sporty. Tapi emang joknya tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget teman-teman. Joknya cuma 800 sekian milimeter dan sekilas tuh kayak hampir rata ya, jadi nggak lebih tinggi joknya kalau dibandingin sama si stangnya. Kayaknya sih buat daily, buat harian tetap asik di motor, nggak terlalu capek-capek banget. Satu lagi masalah jok ini yang asik juga adalah joknya dibikin panjang teman-teman, panjang ke belakang. Tujuannya apa coba? Tujuannya biar kalau kalian lagi lagi nunduk, lagi membelah angin gitu, pantatnya bisa lebih mundur, jadi badan tuh bisa lebih masuk ke dalam firingnya, jadi aerodinamikanya lebih bagus lah ya. Nah, ngomongin aerodinamika, Yamaha mengklaim kalau bodyworknya, desain ini bisa bikin motor ini lari lebih kencang 16 km per jam kalau dibandingin sama MT-07 yang naked yang tanpa firing. Lumayan ya, mesinnya sama, powernya sama, bobotnya lebih berat 6 kg dibandingin MT-07, tapi top speednya bisa lebih tinggi gara-gara bodyworknya, gara-gara si desain firingnya. Kemudian di bawah tangki itu, di bawah jok ada ornamen aluminium ya, bikin bagian tengahnya kelihatan lebih padat gitu. Kemudian ada suspensi yang melintang, kelihatan ya. Ini kalau misalnya udah diganti pakai Öhlins atau pakai apa yang merek-merek aftermarket gitu mencolok, pasti akan lebih kelihatan mentereng gitu kan, keren gitu kan. Knalpotnya ada di bawah teman-teman, nggak terlalu panjang silencernya. Saya suka juga sama bentuk peleknya ya, jari-jarinya 10 dan dia kecil-kecil tipis-tipis, jadi kelihatan kayak ringan gitu. Buntutnya juga keren teman-teman. Lampu belakangnya mirip kayak R1 ya, memanjang gitu kan. Dan bodi belakang sampingnya ada lubang-lubangnya, ini mirip kayak R15, kayak R1. Keren sih, ini Yamaha banget nih, Yamaha R1 itu banget. tadi
desainnya teman-teman. Kalau desain saya suka sih, ini keren ya. Saya berharap nanti R25 juga akan punya desain yang mirip-mirip kayak gini lah, terutama di bagian belakangnya, buntutnya ada kayak wingnya bolong, itu keren banget sih. Jadi lebih R series gitu, lebih kayak kakak-kakaknya gitu kan. Kalau yang sekarang kan A25 kan runcing tajam begitu doang, ornamennya kurang gitu loh, kesan R seriesnya kurang. Itu desainnya saya suka. Sekarang kita ngomongin ke bagian rangka dan kaki-kakinya. Rangkanya ini ternyata masih basicnya sama kayak si MT-07 teman-teman. Jadi rangkanya pakai rangka tubular, bukan delta box. Swing armnya aluminium yang bolong itu juga mirip banget. Jadi emang kayaknya Yamaha ini nggak mau pusing ya, nggak mau pusing di develop rangka baru lagi. Jadi rangka yang lama aja dipakai, tapi dengan sedikit revisi. Revisinya salah satunya adalah suspensi depannya. Suspensi depannya sekarang pakai Kayaba 41 mm upside down. Kalau yang MT-07 kan dia pakai teleskopik biasa kan ya. Ini jelas lah ya arahnya kemana, kan arahnya pasti biar resi, biar lebih stabil, dipakai buat nikung-nikung karena sudah lengkap teman-teman, ada setelan preloadnya, compression, ribbon, semuanya lengkap. Sedangkan belakang suspensinya juga di upgrade juga menurut Yamaha, dia karakternya disesuaikan lah ya sama kebutuhan untuk track day, juga buat harian yang agresif gitulah. Biarpun secara posisi dia masih tetap model yang horizontal, jadi dia modelnya tuh kayak rebahan gitu lah ya, rebahan, bukan bener-bener berdiri di tengah gitu, tapi rebahan. Selain itu revisi lain adalah di wheelbase-nya. Ternyata wheelbase-nya dibikin lebih singset, dibikin lebih pendek ketimbang si MT-07 ya, tentunya biar lebih lincah lah ya. Terus pengeremannya yang depan udah pakai radial mount, kanan kiri disc brake-nya 298 mm, gede ya memang mungkin emang arahnya buat ke sport bike, jadi dibikin pengeremannya yang lebih oke lah. Terus mesinnya teman-teman, mesinnya ternyata plak-plakan banget sama MT-07. Mesinnya ini ya tadi ya 2 silinder kan, 2 silinder, pendingin air, DOHC, dan sudah lolos Euro 5. Dan yang kemarin banyak yang nanya nih, ini crossplane nggak? Nah kalau di Yamaha ini, kalau 270 derajat dia nyebutnya crossplane. Crossplane ini kalau 270 derajat ini mirip kayak apa ya, kalau di Honda tuh sebenarnya banyak loh moge-moge Honda yang 2 silinder kebanyakan pakai 270 derajat. Suaranya ini jadi kayak motor-motor V-twin gitu, jadi kayak L-twinnya Ducati, agak serak-serak basah, kasar-kasar gitu. Jadi biarpun cuma 2 silinder, tapi menurut saya sih sensasi suaranya tuh beda gitu loh, beda sama yang 180 derajat kayak misalnya Ninja 250 yang banyak beredar di Indonesia gitu ya, atau Saber 250 RR gitu, itu 180 derajat. Kalau ini 270, jadi suaranya kalian dengerin deh, dengerin lagi saya lagi ya nih. Saya sih ini ya biarpun 2 silinder tapi ada sensasi tadi, suara yang kasar-kasarnya, yang serak-serak basahnya itu emang jadi ciri khas yang keren sih kalau menurut saya. Meski begitu, biarpun suaranya keren ya, lebih sangar gitu, tapi ternyata power sama torsinya sama aja teman. Powernya 72 HP, ya mirip-mirip lah ya sama MT-07, dan kalau misalnya dibandingin sama R6 jauh lah. R6 tuh powernya 100 sekian HP, udah di atas 100 HP. Tapi Yamaha emang mengklaim motor ini nih punya torsi yang kaya kan, kayak torsi ya. Ya emang bener sih, torsinya tuh 67 Nm, dan itu sedikit lebih besar ketimbang R6. Apalagi dengan tadi ya, dengan crossplane engine ini diklaim penyaluran torsinya tuh lebih halus, lebih smooth, nggak ada kosongnya. Ya mungkin kalau dengan power yang 80 HP gitu kan, dengan torsi yang lembut tapi ngisi terus, kalau menurut saya sih ini akan menyenangkan buat pengguna big bike pemula lah ya, pemula di Eropa atau mungkin pemula juga di Indonesia gitu kan. Mungkin nggak ngagetin, nggak terlalu yang galak-galak banget, tapi tampilannya sportinya dapet gitu kan. Nah meskipun powernya nggak gede-gede banget, tapi Yamaha itu meracik motor ini nggak terlalu berat teman-teman. Jadi bobot totalnya itu cuma 188 kg. Itu sedikit lebih berat ketimbang ZX25R. ZX25R itu beratnya 182 kg, bayangin. Powernya lebih gede, mesinnya lebih gede, tapi bobotnya cuma beda sekitar 6 kg doang. Oh ya, mesin ini nih, CP2 ini kabarnya itu diproduksi di Pulau Gadung dari tahun 2017 atau 2018 gitu, saya lupa pastinya. Tapi mesin ini diproduksi di Pulau Gadung, kemudian dikirim ke Jepang, dirakit. Kalau MT-07 dibalikin lagi ke Indonesia. Nah kemungkinan di
Yamaha R7 ini juga pakai mesin yang sama buatan Pulau Gadung yang dijual di Eropa, di Amerika, dan nanti kalau misalnya masuk ke Indonesia mesinnya akan balik lagi ke sini lagi. Kocak ya. Terus mesin ini juga ternyata udah pakai assist and slipper clutch. Kalian udah ini lah ya, udah paham fungsinya lah ya. Kemudian ada juga quick shifter, tapi itu opsional ya, jadi bukan bawaan asli dari motornya. Quick shifter untuk yang up-nya, jadi kalau pindah gigi kita nggak perlu tarik kopling lagi, nggak perlu tutup gas, jadi bener-bener kayak naik motor bebek aja, pindah gigi, masukin giginya itu cuma tinggal congkel gitu doang. Terus harganya teman-teman, harganya ini kalau di Eropa dijual sekitar 8.000 euro atau sekitar 140 jutaan kali ya kalau di Indonesiain. Nanti masuk ke Indonesia kena pajak macam-macam, diajar ini itu, jangan-jangan ya range-nya mungkin hampir 300 juta ya. Ya kalau kita kemarin lihat MT-07 kan dijual 240 kan ya, mungkin range-nya antara 240 sampai 300 juta. Mudah-mudahan naiknya nggak terlalu banyak kalau dibanding sama MT-07 ya, mungkin 260 270 masih oke lah ya. Dan kemarin waktu kita ngobrol sama salah satu bos di Yamaha Indonesia, kan saya nanya nih, Pak, kira-kira gimana nih karsnya nih, R7 ini bakal dijual juga nggak di Indonesia? Kan kita mengingat si MT-07 yang kemarin aja dipasarin di sini dan lumayan laku gitu kan, biarpun secara kuota nggak terlalu banyak. Terus dia kemarin bilang begini teman-teman, kita lihat ke depan ya, kalau memang ada peminat di Indonesia, kita pasti akan pertimbangkan. Dan beliau malah nanya, kira-kira responnya gimana ya? Respon super baik, full firing, tapi pakai mesin 2 silinder. Nah, artinya kan ya balik lagi kan, kalau banyak yang minta, banyak yang mengharapkan motor ini masuk, mungkin Yamaha akan masukin juga kan. Ya kita sama-sama tunggu lah ya. Kalau emang responnya bagus, di luar negeri bagus, di Indonesia bagus, ya bisa jadi ini akan jadi salah satu motor super sport entry level kali ya, buat teman-teman yang nggak mau terlalu galak gitu, masih smooth, santai, tapi bobotnya ringan, dimensinya nggak terlalu besar, compact gitu kan, bisa jadi pilihan sih, menarik juga kan. Oke, kira-kira itu teman-teman video singkat kita. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, follow juga Instagram Otomotif_TV, dan tonton juga YouTube channel Motor Second khusus untuk membahas motor-motor bekas berkualitas. Isinya kita juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.